Ghosting. Kata ini sering kita dengar di sosial media beberapa waktu terakhir. Kata ghosting dipakai untuk menunjuk pada tindakan memutuskan hubungan dengan cara menjauh secara tiba-tiba tanpa penjelasan. Dan nampaknya, orang yang melakukan ghosting berpikir hal tersebut menjadi jalan keluar yang cepat dan mudah dalam mengakhiri suatu hubungan. Akan tetapi, saudaraku, tentu kita tahu bahwa perilaku ini dapat membuat korban ghosting menderita berkepanjangan karena ia mengalami kebingungan akibat tidak memiliki jawaban atas banyaknya pertanyaan yang ada dalam dirinya. Saudara, bicara soal bingung tanpa memiliki jawaban juga pernah dialami oleh Tamar dalam kitab Kejadian pasal 38. Di sana dikisahkan bagaimana Yehuda yang telah mengambil Tamar untuk anaknya mengalami dilema. Hal itu dimulai dengan kematian Disebutkan mati karena berlaku jahat di mata Tuhan. Oleh karenanya, sesuai dengan hukum Levirat, maka Onan anak kedua dari Yehuda diminta untuk membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Akan tetapi, Onan pun melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan, maka kemudian disebutkan Tuhan membunuh Onan. Mendapatkan kematian kedua anak laki-lakinya telah membuat Yehuda kemudian menyuruh Tamar untuk pergi ke rumah ayahnya dan hidup sebagai janda sampai Shelah putra bungsunya dewasa. Akan tetapi, saudara, ternyata Yehuda pada waktu itu tidak jujur. Sebab dia hanya beralasan karena sebenarnya Yehuda hanya ingin memutuskan hubungan dengan menantunya Tamar. Saat itu, Yehuda takut Shelah anak bungsunya akan bernasib sama dengan kedua kakak laki-lakinya. Waktu berlalu dan Tamar dibiarkan menunggu dalam kebingungan. Yehuda membiarkan perasaan Tamar tergantung karena tak kunjung mendapatkan kejelasan bagaimana garis keturunannya akan berlanjut. Oleh karena itu, ketika Tamar melihat Shelah telah menjadi besar dan dewasa dan Yehuda belum juga memberikan Tamar menjadi istrinya, maka Tamar tahu bahwa Yehuda hendak memutuskan tanggung jawab atas dirinya dan atas keturunan dari suaminya. Untuk itulah ketika Yehuda menjumpainya di pinggir jalan dan mengira Tamar adalah seorang perempuan sundal, pada waktu itu Tamar menerima permintaan Yehuda untuk menghampirinya, sehingga kemudian ia mengandung anak dari Yehuda. Dan oleh karena kejadian itu, Tamar bukan hanya menjadi menantu Yehuda, tetapi kini Tamar adalah ibu dari anak-anak Yehuda. Saudara, drama keluarga yang dialami Yehuda, saya pikir tidak akan seruat dan sekacau itu jika Yehuda memiliki keterus-terangan dan memiliki kemurnian dalam nuraninya. Jelas kita melihat Yehuda tidak bersih hatinya sehingga ia lalai menilai peristiwa yang dijalaninya. Ia tidak dapat melihat bahwa kematian kedua anaknya dan Onan bukan karena menikah dengan Tamar, tetapi karena mereka jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Yehuda telah gagal memimpin keluarganya karena hatinya tidak bersih ketika ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, drama Yehuda dan Tamar ini mengingatkan kita untuk selalu memeriksa hati, terus menajamkan nurani, sehingga kita menjalani kehidupan dengan dipimpin oleh kebenaran. Dan jangan pernah menganggap yang lain kurang penting dari kepentingan kita sendiri, sehingga kita kemudian mengorbankan orang lain. Sebaliknya, kita harus menaruh respek kepada yang lain. Oleh karena itu, biarlah hidup kita dapat kita pertanggungjawabkan di mata Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Amin.